rekan-rekan anggota Balik yang kami banggakan. Juga saya senang kita bisa bertemu dengan teman-teman musisi dalam posisi-posisi yang berbeda-beda nih. Bahkan yang lebih ajaib adalah tadi itu, Mas Piu dan Fadli bisa berbeda, tapi mereka beruntung masih bisa bermain bersama nih. Satu-satunya di dunia. Atau mungkin ada deal-deal cantik ya. Tapi yang jelas kita berharap memang hubungan pertemanan tetap terawat, tetap ada. Juga Mas Gumi dari Asiri. Jadi rekan-rekan semua teman-teman saya Pak. Kita semua hari ini kemudian ada dalam kubu yang berbeda-beda, tapi saya percaya tidak meninggalkan nilai persahabatan kita semua. Tadi seperti banyak sudah sampaikan, kita harus mencapai satu titik temu ya dalam rancangan undang-undang hak cipta yang baru ini. Saya kira ada satu kata yang paling penting yaitu keseimbangan. Keseimbangan untuk pencipta, untuk pelaku pertunjukan, penyanyi, dan juga pemilik master. Nah ini pemilik master diwakili oleh rekan-rekan dari ASIRI, Asosiasi Industri Rekaman. Keseimbangan ini dan juga keseimbangan antara khususnya pencipta dan masyarakat. Artinya masyarakat mesti punya akses terhadap ciptaan itu. Itu sudah ada dalam undang-undang kita. Bukan hanya undang-undang Pak. Tapi itu ada dalam undang-undang dasar kita. Bahwa setiap bagian dari masyarakat punya hak untuk juga menikmati dan bahkan mengembangkan karya seni. Tapi itu kan harus atas dasar aturan-aturan yang tidak menafikan atau tidak menihilkan, tidak mentiadakan hak dan keistimewaan kemuliaan dari hak pencipta ya. Itu yang harus kita pikirkan. Sebetulnya itu bukan masalah yang ini Pak, bukan masalah yang unik juga di Indonesia. Dari peradaban lebih modern, mereka selalu mencoba supaya hak dari pencipta ini seimbang dengan hak masyarakat untuk mengakses ciptaan. Itu yang menjadi kunci dari ini semua. Pak, mungkin dalam kesempatan ini bolehlah kita sampaikan sedikit sistem yang kita bicarakan, LMK dan LMK ini nih Pak. Ini bukan hal yang baru sebetulnya. Ini di luar negeri sudah lama dikenal. Collective Management Organization atau CMO. Nah di luar negeri, ini bahkan sudah dimulai di tahun sedikitnya paling ya, dalam catatan sejarah tuh dari tahun 1851. Memang saat itu belum dalam konteks musik. Masih dalam konteks maksudnya sudah dalam konteks musik tapi belum dalam konteks rekaman karena saat itu belum ada rekaman. Waktu itu ada orang nih pencipta makan di restoran Pak di Prancis, namanya restorannya Le Ambassadeur. Apalah bahasa Prancis saya kurang tahu. Dia makan di restoran itu di tahun 1849, kemudian ditagih makanan oleh waiter. Bayar dong Pak gitu. Dia bilang, tunggu dulu, saya nggak mau bayar. Kenapa Pak nggak mau bayar? Anda tiap hari mainkan lagu di sini. Mungkin zaman tahun 1850 itu pakai biola, piano, nyanyi. Tapi nggak ada tuh yang menghargai karya saya tuh. Saya nggak mau bayar makanan. Nah itulah yang menjadi sejarah. Kemudian diciptakanlah satu sistem untuk menghargai pencipta. Jadi dalam sejarah kebudayaan manusia, memang manusia menikmati musik itu Pak, sebagai bagian dari kesehariannya. Mereka menikmati kekayaan musik. Bahkan masyarakat pun mungkin tahu penciptanya Mas Piu, kan penciptanya Mas Ari, ya. Dalam masyarakat kita katakan masih tanda kutip primitif gitu ya. Tapi mereka menyanyikan saja, gitu. Tanpa sadar bahwa sebenarnya ada hak yang harus diberikan kepada para pencipta. Baru dari tahun itu kemudian mereka membuat satu sistem yang namanya CMO ini. Di Prancis dimulai, 1851. Itu pun setelah putusan pengadilan. Suatu hari saat yang bersejarah. Kemudian di Amerika, ini sudah dimulai di tahun 1914. Ada yang namanya ASCAP, Asosiasi Komposer Amerika. 1914. Kemudian ada pesaingnya di Amerika namanya BMI. 1938. Di Inggris juga ada, di Jepang juga ada. Di semua ya, sistemnya kolektif. Jadi kita kemudian mengadopsi itu relatif baru sekali, baru tahun
ini ya 2014 punya landasan hukum. Meskipun sistem ini sudah dimulai dari tahun 1990 awal oleh khususnya Mas Chandra, kemudian Bung Enteng Tanamal. Namun karena pengorganisasiannya, kemudian pengumpulan royalti melalui lembaga ini selain baru dan belum terlaksana dengan baik sebagaimana di Eropa dan di Amerika yang sudah ratusan tahun itu, kemudian menimbulkan ya ini kasus-kasus ya, menimbulkan gugatan-gugatan ketidakpuasan yang seperti kita lihat dan kita bicarakan hari ini. Saya kira pemikiran seperti itu harus kita kedepankan bahwa ini semua harus bersistem kolektif. Masalah bahwa sistem itu kemudian kita adopsi dan kita sesuaikan sesuai dengan konteks negara kita itu lain. Tapi semangatnya memang kolektif sebab kita juga terikat oleh perjanjian internasional. Ya, International Treaty soal hak cipta. Bahwa apa yang kita kumpulkan di sini bukan hanya untuk karya-karya kita sendiri ya. Mungkin yang lebih terhubungkan ini adalah Asiri. Bahkan ada banyak karya dari luar negeri. Ya, kalau ada yang memainkan lagu Bon Jovi, U2 dan sebagainya, seharusnya tetap saja ada yang dapatkan royalti di luar negeri. Makanya sebenarnya ada keterkaitan antara sistem kolektif kita dan sistem kolektif di luar negeri. Ini bukan satu sistem yang bisa kita kotak-katik terlalu jauh sebetulnya karena ini menyangkut sistem besar yang ada di dunia. Kemudian yang menjadi kekurangan sebetulnya adalah tadi yang sudah disampaikan juga bahwa dalam sistem kolektif yang kita miliki yaitu ada dua lembaga di situ, LMK dan LMKN ini. Pola hubungan ini harus dibenerin. Jadi pola hubungan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa? LMKN sebagai lembaga yang harusnya menjadi pengawas daripada LMK yang saat ini ada 17 LMK atau 16, terlalu banyak. Tadi benar sekali Mas Piyu sudah menggarisbawahi perlunya penyederhanaan. Tadi kalau salah berapa? 3 tuh. Berapa? Nah, ini perlu disederhanakan Pak. Jadi di undang-undang kita yang baru tidak bisa kita, ini ada 16, terlalu banyak dan ada indikasi bahwa manajemennya itu kurang baik. Pertanggungjawabannya kurang transparan dan sebagainya. Ini harus ditertibkan bahwa orang-orang yang punya kapasitas, kemampuan, jujur, punya karakter baik, dia jalankan organisasi ini. Organisasi ini bukan organisasi yang profit oriented. Dalam undang-undang kita, organisasi ini Bapak Ibu sebenarnya ini non-profit. Jadi jumlah uang yang didapat harus dibagikan kepada yang berhak. Organisasi ini harus punya uang untuk menjalankannya saja dan terus harus melaporkannya. Nah kemudian di masa lalu tahun 90 ini belum berbentuk, maksudnya belum didukung sistem digital. Hari ini dengan kemampuan teknologi yang ada sebetulnya bisa untuk lebih digitalized ya. Jadi permasalahan kedua, bagaimana sistem ini dibangun? Waktu itu tahun 2017 sudah ada usaha-usaha untuk ada sistem digital yang dibangun, kemudian mandek, dan kemudian ada juga yang berharap bahwa negara lah yang bayarin atau negara lah yang kemudian campur tangan dan sebagainya. Mengingat ini satu industri besar yang perlu diperhatiin. Ada yang namanya sistem SILM, Sistem Informasi Lagu dan Musik. Ini menjadi bagian dari apa yang tadi Pak Yanuar katakan, kinerja daripada LMKN ini. LMKN sebetulnya dalam konsep kita harus membuat sistem digital ini, SILM, Sistem Informasi Lagu dan Musik. Kemudian sistem informasi lagu dan musik akan mendeteksi lagu mana dipakai oleh siapa dan berapa bayarnya. Basisnya sebetulnya berhubungan lagi dengan PDLM Pak. PDLM itu adalah Pusat Data Lagu dan Musik. Ini pun tidak terbangun dengan baik. PDLM ini adalah wilayah dari Kementerian Hukum. Nah, semua ini sebetulnya perlu terintegrasi dengan baik dengan landasan undang-undang yang lebih baik Pak. Jadi saya kira banyak yang mesti dikerjakan, apalagi undang-undang ini juga Bapak Ibu diharapkan bukan hanya untuk musik sebetulnya. Banyak juga masukan dari wartawan untuk apa dan lain-lain ya dari bidang-bidang lain. Yang jelas kita harus bekerja dengan lebih teliti karena musik ini Bapak Ibu sekalian memang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Kalau saya dari dulu Pak, dari Aceh sampai Papua tuh kita lihat animo dan semangat masyarakat, kecintaan mereka sama musik itu luar biasa. Di Sumatera, di Toba, di Karo, di Makassar, di manapun.
Sayang sekali kalau ini tidak diatur. Potensinya begini, mungkin saya izin bisa kasih ini ya Pak, sedikit bukan ilustrasi atau apa gambaran ya. Sistem ini, sistem kolektif seperti LMK atau di luar negeri macam-macam namanya. Di Amerika ASCAP dan BMI, kemudian di Inggris, di Jepang ada JASRAC, di Brazil ada. Di Amerika dan di Inggris itu puluhan triliun Pak setiap tahun. Puluhan triliun, mungkin 25 triliun di Amerika sedikitnya. Karena begitu hebatnya mereka jalan. Setiap tahun mereka bisa kumpulin 25 triliun. Mungkin 30 triliun. Di Jepang mungkin 15 triliun sedikitnya. Bahkan di Brazil sekitar 3 triliun saya dengar. 2,5 triliun setiap tahun. Di Malaysia, negara tetangga kita yang mungkin relatif lebih kecil ya kekuatan ekonomi dari sisi aircraft musik. Mungkin hanya 10% dari kita, tapi mereka bisa kumpulin, saya dengar bisa 350 miliar setahun. Kita hari ini masih 100 miliar setahun, kurang lebih. Bahkan mungkin kurang dari itu ya. Sungguh satu yang sangat ironis, kita punya pasar musik yang besar sekali. Mungkin kita punya potensi hanya dari sisi pertunjukan musik yang kita bicarakan hari ini, performing rights. Ini bisa 2 triliun mungkin Pak, setahun. Mungkin bisa lebih. Karena Brazil aja saya dengar bisa 3 triliun. Jadi kita nih mesti kerja banyak untuk ngejar potensi manfaatin ini kita ya. Kekuatan kita yang sebenarnya kita punya Pak. Gitu. Jadi sekali lagi terima kasih teman-teman semua. Ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat yang harus kita dengar tentu ya. Istilah kerennya meaningful participation. Semuanya akan ditampung khususnya dari sisi saya sebagai salah satu pengusul undang-undang ini, saya berjanji kita akan menemukan keseimbangan untuk semua pihak, tapi di lain kita juga harus tentu siap untuk berkompromi ya. Kompromi tetap harus ada untuk kemajuan kita semua, karena musik harus bisa diakses oleh masyarakat juga. Selain daripada kita punya agenda supaya gairah mencipta dan gairah industri kita tetap terlindungi. Saya kira itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.